Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang dengan berbagai suasana hati. Ada yang letih, ada yang bersuka cita, namun kita percaya Allah yang menyelamatkan Israel di tepi laut juga menyertai kita hari ini. Mari saling menyapa, selamat beribadah. Tuhan menenangkan badai hidupmu dan meneguhkan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Jemaat saling berjabat tangan. Hari ini, minggu ketiga bulan lingkungan hidup, kita merenungkan tema melayari badai kehidupan, bertahan, pulih, dan hidup dengan baik. Dalam dunia yang berubah cepat, iklim, ekonomi, teknologi, kita belajar bertahan dalam iman, pulih dari luka, dan hidup dengan baik di hadapan Tuhan yang setia. Marilah kita sambil berdiri, datang menyembah Dia, Sang Pencipta dan Pemulih kehidupan. Jemaat Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus, dan yang mencurahkan rohnya yang kudus bagimu dari tempat yang tinggi. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertai saudara-saudariku sekalian. Dengarkanlah nas pembimbing dari Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di tengah gelombang kita menatap kepada Sang Pencipta. Dialah penolong kita. Kita memuji Tuhan dari PKJ 27, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah.
bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat terkasih, mari merendahkan diri di hadapan Allah. Kita akui sering kita dikuasai takut, iri, marah. Sering kita melukai sesama dan abai pada ciptaan. Kita membiarkan badai di luar menjadi badai di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami. Tenangkan gelombang di hati kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dan pulihkan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Dengarkanlah kabar sukacita dari Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Kristus badai hukuman surut dan kita dipulihkan untuk hidup yang baru. Kita memuji Tuhan dari PKJ 36, Yesus Raja Damai. Yesus Raja Damai, Tuhan mengasihi, sambut kami dalam rahmat-Mu. Sebagai umat yang telah diampuni, marilah kita menyambut anugerah Allah dari Mazmur 126 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dari Mazmur 126 Mazmur 126 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Allah yang menukar air mata dengan mata menjadi sukacita. Mari kita dengarkan Mazmur 126. Kita akan membacakannya secara berbalas-balasan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Kepada Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa,
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata, orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 10, pujilah Tuhan Sang Raja. Sambil kita menyiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Getsemani.
Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang terpilih di dalam Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih setia Tuhan, selalu menyertai, melindungi akan kami hingga pagi hari ini kami diperkenankan untuk mengikuti ibadah pada saat ini Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon urapi kami satu persatu. Berkati kami semua agar kami boleh dapat mengerti dan memahami maksud daripada kebenaran firman Tuhan. Ibu Pendeta yang Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati agar apa yang beliau sampaikan boleh dapat kami pakai itu sebagai pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Di bawah perikop nyanyian Musa dan Israel. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat dipersilahkan berdiri. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi, luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Salam. Selamat pagi. Sehat semua. Ya, ini musim hujan. Kira-kira kotong puru masuk bersih ko belum, halaman kotong suka si bersih, di mana kotong menempatkan tempat-tempatnya yang harus ditempatkan sesuai ko belum. Karena ingat, salah satu bagian dari kebersihan rohani kita, ke minggu lalu kita bilang buang sampah sembarang juga, itu termasuk dosa. Baik, hari ini tema melayari badai kehidupan, bertahan, pulih, dan hidup dengan baik menjadi tema perenungan kita. Ada kata yang sering kita keluarkan ketika kita memberi penghiburan kepada orang lain, atau juga ketika kita menguatkan diri kita. Badai pasti berlalu. Ini kalimat positif. Ini kalimat yang memberi semangat bahwa persoalan sebesar apapun, seberat apapun, dia pasti akan berlalu. Seringkali ungkapan ini juga memberikan kepada kita atau memberitahukan kepada orang lain sebagai kalimat yang menguatkan bahwa seberat
apapun persoalan yang kita hadapi, dia tidak akan bertahan, tapi dia juga akan pergi. Karena firman Tuhan bilang apa? Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Ada waktunya badai itu ada, tapi ada waktunya dia pergi. Menyebut kata badai ini menggambarkan kondisi yang tidak mudah dijalani. Badai kehidupan bisa saja memporak-porandakan segala sesuatu dalam hidup kita. Kotong sutata baik-baik, iya toh. Tapi tak kuju ini soal datang, wah, rusak semua. Engkau merasa ketakutan, merasa tertekan, dan pikiran banyak hal itu terus seperti itu. Badai itu bisa berupa apa saja, sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, tidak lulus ujian, tes sana sini mau belum lulus-lulus. Ya. Usaha bangkrut, konflik dalam rumah tangga ini tiap hari hanya bertengkar sesuai pernah selesai. Iya. Atau banyak hal yang kita bisa sebut sebagai persoalan-persoalan kita yang kita hadapi. Semuanya mengancam, semuanya memporak-porandakan pelayaran hidup kita dan membuat kita menjadi putus asa. Namun ingat, badai tidak selamanya ada, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup menolong kita. Amin. Kalau masih pagi datang belum semangat, itu berarti tanda bahwa belum makan. Ya. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, menyebut kata badai mengingatkan kita pada apa yang tertulis dalam kitab Keluaran 15 yang kita baca tadi. Firman Tuhan dalam Keluaran 15 ini membawa kita pada pengalaman umat Israel di tepi laut, tempat Israel berdiri dan menyeberangi laut Teberau. Sebelum mereka sampai pada titik itu, mereka sedang dikejar. Mereka dikejar oleh pasukan Raja Firaun. Mereka panik, mereka takut setengah mati. Mereka merasa, oh ini jalan buntu, mau pi mana lagi. Sedangkan di belakang itu bunyi gemuruh karena dikejar dengan luar biasa. Tetapi roh Tuhan yang berupa angin menghembus dan laut pun terbelah. Israel menyeberang di tanah kering. Ketika semua sudah terjadi, Musa dan Miriam bernyanyi, menari di tengah-tengah kesukaan cita mereka. Maria mengambil rebana. Mereka memuji Tuhan yang telah memberikan mereka jalan di tengah-tengah kebuntuan itu. Bagaimana bangsa Israel bersuka cita dan bersyukur melalui nyanyian kepada Tuhan setelah penyeberangan laut Teberau, di mana Tuhan menyelamatkan mereka dari tentara Mesir dengan kuasa yang dahsyat. Bahkan ketika mereka berada dalam situasi paling genting, di situ Tuhan bertindak. Apa yang disaksikan dalam bacaan ini adalah pengalaman yang luar biasa. Dalam pengalaman hidup kita, kita tahu bahwa kita juga sering mengalami hal-hal genting yang membuat kita hancur. Kita pernah merasakan rasa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa ketika berhadapan dengan badai seperti itu. Tapi kita juga bisa bersaksi bahwa di tengah situasi itu Tuhan bekerja menolong kita.
Jemaat Tuhan yang terkasih, apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, laut bisa dipakai Allah menjadi alat menyelamatkan. Melalui peristiwa air laut terbelah menjadi dua, menunjukkan bahwa Tuhan adalah penguasa segala-galanya. Dia memerintah, Dia mengendalikan, dan alam semesta mengikutinya. Sedang penciptaan, laut dan kuasanya yang merusak telah ditaklukkan. Tuhan membelah laut. Musa berserta rombongan Israel berjalan dengan enak, enteng melewati tengah laut. Laut bukan lagi menjadi tembok, tapi laut menjadi jalan. Dalam konteks ini air berfungsi sebagai penghalang yang memisahkan mereka dari penindasan dan berfungsi sebagai penghalang yang membuat mereka ketakutan karena para penindas itu mengejar mereka. Tapi laut itu memberikan kesempatan mereka bebas berjalan di tengah-tengah laut. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkan itu. Tuhan tidak selalu menghentikan badai dalam sekejap mata, tetapi Tuhan selalu memberi jalan keluar untuk bisa kita lewati melalui badai itu. Kadang-kadang di saat kritis dan genting dalam hidup kita, Tuhan membuka jalan itu. Seringkali kita bilang satu pintu tertutup, banyak pintu tertutup, tapi Tuhan membuka satu pintu untuk bisa kita lalui. Kadang di saat kaki gemetar karena ketakutan dalam pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap berdiri tegar. Kadang di saat tampak tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan dan Tuhan menopang kita. Kadang Tuhan memberi damai yang membuat kita tetap tenang di tengah badai. Kau bisa berefleksi itu. Percayalah bahwa Roh Tuhan tetap bekerja, Roh Tuhan tetap hadir dan tetap berhembus di tengah badai hidup yang genting dan menakutkan. Mungkin saat ini kita belum melihat bagaimana Tuhan Allah menghentikan badai, tetapi Ia memberikan kita kekuatan untuk bertahan di tengah badai. Mungkin saat ini kita belum bisa melihat bagaimana Allah menenangkan badai itu, tetapi Dia memberi langkah kecil untuk kita melewati badai itu. Bapak, Mama, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa alam semesta yakni laut bisa dipakai Allah untuk menyelamatkan dalam tangan Tuhan, asal kita mau ada dan taat kepada Allah. Kita sering berdoa, Tuhan tolong beta, Tuhan beta sone sanggup, ini persoalan terlalu berat Tuhan. Itu artinya kita menyerahkan badai ini untuk Tuhan tolong tenangkan. Amin ya. Tapi kotong habis berdoa, kotong ambil kembali. Kotong sone biar Tuhan yang bekerja, tapi kotong yang bekerja. Tembus itu badai pada Tuhan bilang, orang bijak sonbol begitu. Iya, dia harus tetap tenang supaya melihat ini pusaran angin seperti apa. Kalau dia minta Tuhan, biar Tuhan yang atur. Dia di sini tenang dan tetap bertekun. Kalau kita tidak taat, maka kita binasa, sama kayak Firaun. Tuhan suka kasih 10 kali tulah ya. Dia pertama, iya. Waktu kana dia bilang, iya panggil lu Tuhan, kau berdoa supaya kau selamat. Iya tuh. Musa berdoa selamat, dia foe ulang. Iya.
Dan yang paling terakhir dia sudah bilang, lu bosong keluar sudah. Tapi lihat orang jalan jauh, dia bilang kejar kembali. Ingat, sone taat binasa. Kehidupan kita ini diperhadapkan dengan badai yang menakutkan, namun badai itu bisa dipakai Tuhan untuk kita melihat kuasa dan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Paulus bilang apa? Justru dalam kelemahanku, aku bermegah, karena semakin aku lemah, kuasa Tuhan menjadi nyata. Bahkan Tuhan bisa pakai alam semesta untuk berbicara dengan bahasa alam untuk menolong kita. Apakah saat ini Bapak Mama mengalami badai kehidupan? Apakah sementara ini badai itu sedang mengamuk? Apakah gemuruhnya itu menakutkan? Apa yang kita pikirkan dan kita rasakan terhadap badai itu? Percayalah, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan mampu meredakan badai hidupmu. Artinya Tuhan bukan hanya mengalahkan Firaun, tetapi juga dia menenggelamkan seluruh kekacauan yang menindas kehidupan. Jadi dia bukan hanya menenangkan, tapi dia menyelesaikannya. Di tangan Tuhan, laut yang menakutkan berubah menjadi saksi keselamatan. Air yang mematikan menjadi air yang membebaskan. Inilah tanda bahwa Allah mampu mengubah bencana menjadi berkat. Yakinlah, Tuhan bisa pakai apapun, siapapun, peristiwa apapun dari alam ini untuk menyelamatkan kita. Itu bagian yang pertama menjadi perenungan. Yang kedua, saat badai, dia bilang bertahan, pulih, dan hidup dengan kebaikan dalam tuntunan Tuhan. Bacaan kita saat ini berbicara tentang pujian yang dinyanyikan oleh Musa dan Miriam serta umat Israel karena pengalaman mereka bersama-sama Tuhan. Tuhan Allah telah membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Namun dalam perjalanan nyawa mereka terancam ketika Firaun dan pasukannya kembali mengejar. Pada bagian ini kita lihat bangsa Israel terjepit di belakang Firaun dan di depan dengan air laut. Tapi pada saat yang genting itu Tuhan bertindak. Dari belakang dilihat abu mengepul, ditimbulkan oleh derap langkah kaki kuda daripada Firaun dan tentara. Di depan terbentang laut yang sangat menakutkan bagi mereka. Pada waktu itu Musa menjadi sasaran amukan. Namun dia tetap menguatkan mereka bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya. Memerintah Musa, ambil tongkatmu, pukul, maka laut akan terbelah. Dan orang Israel berjalan saat itu. Saat-saat kotong ada dalam badai, biasanya kotong sone tenang. Kotong suka kasih salah sapa-sapa sah. Iya toh, salah kotong pu suami, ini salah kotong pu istri, ini salah kotong pu anak, ini salah kotong pu mama, ini salah kotong pu bapa, ini salah kotong pu kawan, ini salah kotong pu tetangga. Kotong son salah. Sama jo, umat Israel juga begitu. Dong pu mangomel terlalu banyak, iya toh, kita baca terlalu banyak. Ini lu bawa katong, ini lebih kotong kembali pisanas, ini su bawa kotong kasih mati katongin. Tapi lihat Musa, dia tetap tenang. Musa mengajak seluruh Israel tenang karena Tuhan bertindak. Dan setelah Tuhan bertindak, dia mengajak mereka untuk bersyukur. Dan Maryam, dia memimpin perempuan-perempuan memuji Tuhan. Katanya, bernyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut.
Tuhan membalikkan air laut menimpa mereka. Motivasi dari nyanyian Miriam dan perempuan ini lahir dari sebuah rasa syukur karena terlepas dari perbudakan. Kita dapat membayangkan bahwa dalam kondisi-kondisi seperti itu, tentu yang paling menderita anak-anak dan perempuan. Namun kini mereka merasakan kelepasan sehingga mereka memuji Allah. Sesudah situasi genting itu, Israel tidak hanya bersuka cita, tapi mereka lebih dahulu memuji Allah. Ingat, itu bukan sekedar pesta syukur. Ini adalah tanda pemulihan, bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan, tapi Tuhan memulihkan hati, Tuhan memulihkan relasi, dan Tuhan memberikan masa depan yang baru. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia tidak pernah melangkah mundur, tapi dia terus melangkah maju. Karena ada jalan yang terbuka, ada jalan yang terbentang. Sambil dia berjalan, dia harus mengucap syukur atas segala kebaikan dan kebesaran Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang ajaib yang ia rasakan. Ketika Tuhan membawa kita melayari badai, maka harusnya kita belajar dari peristiwa itu. Kita harus bersaksi tentang peristiwa-peristiwa iman itu. Kita harus menyatakan syukur dan mengakui bahwa semua itu terjadi dan bisa kita lewati karena Tuhan. Percayalah, sekali lagi, badai pasti berlalu. Ubah pola pikir kita dan ingatkan serta yakinkan bahwa dalam diri kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang kita imani itu mampu meredahkan badai dalam hidup yang kita alami. Karena itu yang diminta dari kita ketika badai itu datang, mintalah pada Tuhan, tolong supaya saya mampu bertahan. Amin kok? Jangan minta Tuhan, Tuhan angkat ini badai sudah. Minta duluan Tuhan, kasih beta kekuatan supaya beta bisa bertahan. Karena yang mampu membawa badai itu pergi Tuhan, bukan kita. Kalau kau minta Tuhan angkat ini badai, etanya kau paksa Tuhan. Sehingga kalau Tuhan belum kasih lewat ini badai, kau mulai marah, kecewa, menangis, putus asa dan sebagainya. Karena itu sekali lagi ketika badai itu kita alami, doa, omong dengan Tuhan, kasih saya kekuatan supaya saya mampu bertahan. Bertahan berarti tetap berdiri ketika semua hal itu menggoyangkan kita. Sama seperti Israel, ketika berdiri di depan laut Tebraun, mereka goyah, takut. Tapi Musa menguatkan mereka, bersaksi bahwa Allah menolong mereka. Iman tidak selalu menghapuskan badai. Iman tidak selalu membuat kita ada dalam kondisi aman. Tetapi iman itu justru membuat kita kuat bertahan dalam badai. Percayalah, hal yang sama akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat dan yang setia. Ia bisa membebaskan kita dan menyelamatkan kita. Ia layak menerima pujian dan penyembahan dan juga ketaatan kita. Perjalanan iman kita adalah perjalanan iman yang tidak putus-putus, tapi perjalanan yang terus-menerus sampai kita menutup mata. Pada akhirnya yang diminta, jaga hidup kita dengan baik di hadapan Tuhan. Hidup baik bukan berarti tanpa masalah, tapi hidup yang mampu bersyukur. Mereka masing di padang gurun, tetapi mereka tahu dan mereka percaya
bahwa kalau Tuhan sudah membawa mereka keluar, maka Tuhan yang sama akan membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Kita pun sama. Tuhan yang sudah menolong kita pada satu peristiwa ini, Dia tidak hanya berhenti di situ, tapi Dia ada dalam seluruh peristiwa kehidupan kita, membawa kita sampai kepada titik akhir kehidupan kita. Sekali lagi, laut dan segala ciptaan itu adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan bersabda, Tuhan memerintah, semuanya tenang dan teduh. Aminkan juga itu dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, ketika Tuhan berbicara dan Tuhan bertindak, tenanglah badai hidupmu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita mendengarkan solo dari Bapak Joy Balilai. Tuhan, indah bila melangkah selalu bersamamu. Yesus, damai bila memandang selalu padamu, memandang selalu padamu. Tak pernah ku rasakan sepi sendiri bila bersamamu, karena kau selalu di hatiku. Juga kau menjaga, mengawalku, karena kau penghibur di dalam hidupku. Juga kau kekuatan di dalam lemahku. Tuhan, kau pengharapanku. Oh Yesus, kau satu-satunya harapanku. Tiada yang lain berubah, yang lain tak pasti. Hanya Yesus saja pengharapanku dan satu-satunya harapanku. Tuhan Yesus, kau satu-satunya harapanku. Oh, kau pengharapanku, tiada yang lain. Yang lain berubah, yang lain tak pasti. Oh. Kau tak pernah ku rasakan sepi sendiri bila bersamamu, karena kau selalu di hatiku. Juga kau menjaga, mengawalku, karena kau penghibur di dalam hidupku. Juga kau kekuatan di dalam lemahku. Kau kekuatan di dalam lemahku. Tuhan, kau pengharapanku. Oh, oh.
Kau satu-satunya harapanku, tiada yang lain berubah, yang lain tak pasti, yang lain berubah, yang lain tak pasti, hanya Yesus harapanku dan pengharapanku. Yang lain berubah, yang lain tak pasti, hanya Yesuslah harapanku dan pengharapanku. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri. Marilah kita mengaku iman kepada Allah Tritunggal, Bapa yang menciptakan tanah dan air, Anak yang menebus dunia, dan Roh Kudus yang membarui bumi, dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 231, Damai dalam Hidup Beriman. Jemaat yang terkasih, mari memberi sebagai buah syukur atas pemeliharaan Tuhan sesuai 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyikan PKJ 169, Surya Kencana Riang dan Ramah. Oh
Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas cinta dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, serta segala berkat-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami telah memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami beri, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu di jemaat ini. Dan ajarlah kami untuk memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyanyikan lagu Dua Sahabat Lama nomor 108, Persembahan Diri. Roh jiwa serta tubuh ku bawa Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan pujian dari paduan suara oikonomia. Sudah. Baik. Karena itu, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita mengambil sikap yang baik karena kita mau beromong dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Tuhan pemilik kehidupan. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan memanggil kami sebagai sahabat. Tuhan mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu dan memberikan kami tanda sebagai milik kepunyaan-Mu. Bersama umat-Mu di tempat ini, di kebaktian pertama ini. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan perkenankan kami miliki 1 minggu lamanya. Terima kasih untuk cerita 1 minggu yang Tuhan hadapkan bagi kami. Suka duka, kegembiraan. Itu menjadi pengalaman kami berjalan bersama Tuhan 1 minggu ini. Dan kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk melewati itu. Dan kami datang mengucap syukur atas kehidupan itu. Kami juga mengucap syukur atas semua berkat yang kami terima. Kesehatan, berkat dari pekerjaan-pekerjaan kami, keberhasilan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu apa yang Tuhan berikan bagi kami selama 1 minggu itu cukup bagi kami. Karena itu ya Allah, kami membuka hati kami
untuk menyambut firman Tuhan yang telah dibacakan dan yang telah direnungkan bagi kami. Pada bagian ini kami ada dalam satu refleksi yang dalam, bahwa sebenarnya Tuhan sedang mendidik kami melalui berbagai peristiwa kehidupan itu. Kami yang datang dan tertunduk ini, Tuhan melihat siapa kami, dan Tuhan tahu badai apa yang sedang bergemuruh dalam diri kami. Tapi kami bersyukur, berterima kasih, karena dalam badai itu Engkau ada. Engkau berjanji Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami tenggelam dalam badai itu. Tapi Engkau berlayar bersama kami. Dan Engkau akan bertindak menenangkan badai itu. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji-Mu itu. Kami percaya akan janji-Mu itu. Karena itu kami taruh semua badai kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan, ajar juga kami menjadi taat dalam berhadapan dengan badai itu. Dalam hal ini Tuhan, dalam bulan lingkungan hidup, kami belajar berbenah diri. Karena kami telah menerima amanat Tuhan untuk menata dunia ini dengan baik. Untuk mengelola dunia ini dengan hasil yang ada. Untuk kepentingan kehidupan kami dengan baik. Tapi Tuhan juga memerintahkan kami untuk merawat dan melestarikan itu. Tolong kami semua menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk hal ini. Supaya alam semesta ciptaan Tuhan ini menjadi sahabat bagi kami. Supaya kami dapat tinggal tenang dalam lingkungan yang bersih, yang sehat. Kami dapat bersahabat dengan seluruh ciptaan yang ada. Dan kami sama-sama memuji nama Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Mulai ajar kami untuk menata dunia terkecil kami dari rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman yang telah Tuhan sampaikan bagi kami, walaupun itu sederhana melalui perenungan ini, tapi Roh Kudus Tuhan akan bekerja menolong kami untuk memahami lebih jauh firman ini dan kami menjadi pelaku-pelakunya. Bersama jemaat ini kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua yang bertemu dengan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Bahkan syukur apapun yang kami naikkan saat ini. Tuhan memberkati rasa syukur kami. Dan biarlah tetap tinggal bersama kami. Kami juga mendukung setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Yang sedang ada dalam badai kehidupan, sakit, penyakit. Ataupun persoalan-persoalan kehidupan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Seperti janji-Mu, badai itu akan berlalu. Karena itu tolong topang mereka. Beri mereka kekuatan dan terus bertahan dalam iman supaya mereka berkemenangan di dalam Tuhan. Kami menaruh seluruh program pelayanan jemaat ini, semua presbiter yang ada, pendeta, penatua, diaken, pengajar, unit-unit pembantu pelayanan yang ada, panitia-panitia yang ada, biarlah mereka bersinergi dengan baik untuk menata rumah Tuhan dengan baik. 1 minggu ke depan semua pelayanan itu kami taruh hanya di bawah rencana dan kasih setia Tuhan. Siapkanlah mereka dengan baik untuk mengangkat pelayanan itu supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Untuk puji-pujian yang telah disampaikan, baik itu solo maupun paduan suara, bahkan nyanyian jemaat yang kami naikkan, Tuhan memberkatinya. Biarlah dengan nyanyian itu kami terus bersaksi tentang kasih Tuhan
dan kebesaran Tuhan dalam seluruh karya ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Inilah doa kami, ini permohonan kami, sempurnakanlah doa kami. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom, Majelis Jemaat Maranatha Oibufu menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu ini. Hari ini, Klasis Kota Kupang Timur menyelenggarakan pertukaran pelayan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para hamba Tuhan yang melayani di jemaat Maranatha sebagai berikut. Ibadah pertama dilayani oleh Pendeta Nonse Bolembau dari Jemaat Eklesia Lasiana. Ibadah kedua dilayani oleh Pendeta Nikodemus Lepat dari Jemaat Bet-El Owesapa Tengah. Ibadah ketiga dilayani oleh Pendeta Gema Magelima dari Jemaat Diaspora Danau Ina. Ibadah keempat dilayani oleh Pendeta Ani Dikarti Sapai Mela dari Jemaat Immanuel Beumopu. Adapun pelayan Jemaat Maranatha hari ini melayani jemaat lain di wilayah Klasis Kota Kupang Timur. Pendeta Vivi Siar Balo melayani di Jemaat Nasaret Owesapa Timur pukul 6 pagi. Pendeta Soleman Uliloni melayani di Jemaat Hosana Sungkaen pukul 8 pagi. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 23 November adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, rayon 2, 4, dan 17. Ibadah kedua, rayon 11, 15, dan 21. Ibadah ketiga, rayon 6, 13, dan 25. Ibadah keempat, rayon 19, 23, dan 27. Pengisi pujian pada ibadah Minggu 23 November adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, paduan suara Usinda dan Trio Elroy. Ibadah kedua, paduan suara Solidio Gloria dan vokal grup Elsora. Ibadah ketiga, paduan suara Kaum Bapa dan vokal grup Elevate. Ibadah keempat, paduan suara perempuan. Unit Pembantu Pelayanan Pemuda, Ibadah Berkala Pemuda Teritori 3 Lingkup Klasis Kota Kupang Timur akan dilaksanakan Selasa 18 November 2025 pukul 7 malam bertempat di Jemaat Ebenezer Jungboken. Unit Pembantu Pelayanan Perempuan Pengurus dan Pendeta Pendamping akan berkunjung pada hari Senin 17 November pukul 5 sore ke rumah Ibu Yati Lena Dilak, Rayong 15. Kamis 13 November pukul 5 sore ke rumah Ibu Erna Monei Fanggedai, Rayon 11. Dalam rangka menutup pengajaran katekisasi umum, Badan Pendidikan, Pengajar Katekisasi dan para cafik melaksanakan wisata rohani di Jemaat Niel Koroto, Klasis Amarasi Selatan dari Sabtu 15 November sampai Minggu 16 November didampingi oleh Pendeta Yusuf. Panitia Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 menjual pembatas Alkitab berhadiah seharga Rp5.000 per lembar dan menyelenggarakan bazar makanan di halaman gereja setiap hari Minggu, dari ibadah pertama hingga keempat. Panitia juga menggelar 3 lomba menarik dengan jadwal pendaftaran dibuka sampai 3 Desember, yaitu Lomba Solo Kidung Natal Antar Pemuda Wilayah diselenggarakan pada 17 dan 19 Desember, sementara Lomba Fashion Show kelas 4 SD hingga 1 SMP bertema Tokoh Alkitab Kelahiran Tuhan Yesus dilaksanakan pada 18 Desember. Seluruh rayon wajib mengikuti Lomba Hias Pohon Natal dari bahan daur ulang pada 20 Desember. Panitia membuka kesempatan bagi jemaat untuk membuka stan UMKM selama periode kegiatan Nataru berlangsung.
Untuk informasi detail mengenai pendaftaran, persyaratan, dan teknis pelaksanaan lomba, jemaat dapat menghubungi Saudara LD Natanis, Saudari Yuni, atau Saudari Fitri. Laporan progres pekerjaan pembangunan rumah pastori 4 tahap 1. Panitia pembangunan melaporkan bahwa realisasi pencapaian bobot pekerjaan pembangunan rumah pastori 4 tahap 1 telah mencapai 94,29%. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada WordPress Gereja halaman pembangunan. Gereja telah menerima berbagai sumbangan material dan dana tunai untuk mendukung penyelesaian tahap 1. Sumbangan material berupa semen 25 sak dari Ibu Emi Zakarias Toselak di Rayon 25, 4 red tanah urugan dari karyawan gereja, pasir takari 1 red dari satu keluarga di Rayon 19. Sementara itu, donasi tunai terkumpul sebesar 2 juta rupiah dari satu keluarga di Rayon 7. Atas nama majelis dan seluruh jemaat, panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan. 2 pasangan jemaat akan memasuki pernikahan kudus. Pasangan pertama, Saudara Hendro Dano dan Saudari Yantriana Anunut dari Rayon 21. Pengembalaan nikah Selasa 18 November pukul 10 pagi oleh Pendeta Soleman. Pemberkatan nikah kudus Rabu 19 November pukul 3 petang. Pasangan kedua, Saudara Lucky Frensa Tilshow dan Saudari Yunita Marcelini Manafe dari Rayon 15. Penggembalaan nikah Rabu 19 November pukul 9 pagi oleh Pendeta Yusuf. Ibadah peminangan Kamis 20 November pukul 5 petang oleh Pendeta Vivi. Pemberkatan nikah Jumat 21 November pukul 10 pagi. Majelis Jemaat akan menyelenggarakan pelayanan baptisan kudus pada hari Minggu 23 November dalam ibadah kedua pukul 8 pagi. Pendaftaran di Sekretariat Gereja paling lambat hari Kamis 20 November pukul 3 petang. Pendeta akan melaksanakan pengembalaan bagi orang tua dan saksi pada hari Sabtu 22 November pukul 10 pagi, bertempat di gereja. Majelis Sinode memberikan cuti tahunan kepada Pendeta Flora terhitung mulai 14 hingga 25 November. Koordinator Rayon 10, 11, dan 12 akan mengkoordinasi pembersihan halaman gereja pada Sabtu 22 November pukul 4 petang. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 9 November mencapai total 1.769 jemaat, terdiri dari 656 jemaat laki-laki dan 1.113 jemaat perempuan. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya satu anggota jemaat, mendiang Bapak Opa Kekasih Elias Kapitan di Rayon 12. Meninggal Senin 10 November. Pemakaman Rabu 12 November. Laporan keuangan periode 8 hingga 14 November mencatat saldo awal penerimaan Rp278.312.950. Pengeluaran Rp18.211.700. Saldo akhir mencapai Rp260.101.250. Sementara itu, penerimaan untuk pembangunan Rp5.555.500. Pengeluaran Rp18.780.000. Saldo akhir pembangunan Rp57.285.642. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita akan lanjutkan dengan lelang untuk kelancaran panitia Nataru, Natal dan Tahun Baru. Di depan kita ada 6 pan kue, 3 pannya kue sarang semut dan 3 pan kue brudel. Panitia kasih harga dengan 150.000 per pan. Untuk itu kita mulai dengan pan yang pertama, ada sarang semut. Bagi yang berminat bisa angkat tangan.
Terima kasih Bapak Kelenono. Pan yang kedua ada kue brudel, sama juga 150.000. Marilah kita saling mendukung panitia Nataru untuk kelancaran tugas mereka untuk Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Bapak Rihi. Pan yang ketiga ada sarang semut, sama juga 150.000. Mungkin di luar ada yang berminat. Terima kasih Bapak Semi Gonggoek. Pan yang keempat ada kue brudel, sama juga 150. Terima kasih Bapak Meda. Pan yang kelima ada juga sarang semut 150.000. Terima kasih Mama. Lupa nama Mama baju hijau. Pan yang keenam ada brudel. Terima kasih Bapak Yusuf Amalo. Terima kasih untuk Bapak Mama yang sudah mendukung panitia Nataru. Dan untuk transaksi sebentar langsung ketemu dengan panitia di konsistori. Terima kasih untuk kerjasamanya atas nama panitia. Kami ucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati usaha dan kerja Bapak Mama semua. Shalom. Saya menjemput jemaat Tuhan berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembalilah ke dalam panggilan-Mu, bertahan dalam iman-Mu, pulihkanlah dalam kasih, hiduplah dengan baik di tengah dunia, sebab Tuhan menenangkan badai dan berjalan bersama kita. Kidung Jemaat 409 ayat 1-3, Yesus kau nahkodaku. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya. Ia akan bertindak bagimu. Karena itu tunduklah dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, kita bersama-sama menyanyi lagu Tuhan Allah beserta engkau.